Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Review dan masih berbincang mengenai Bank Syariah Indonesia dan kebangkitan perbankan syariah. Dan sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Pak Irfan, ada beberapa data yang sudah kami siapkan. Di antaranya adalah mengenai Bank Syariah Indonesia dalam angka. Bank Syariah Indonesia memiliki total aset sebesar 214,6 triliun rupiah. Kemudian Bank Syariah Indonesia menjadi bank buku 3 dengan modal inti 20,42 triliun rupiah, memiliki lebih dari 20.000 karyawan di seluruh Indonesia dan memiliki 1.200 cabang di seluruh Indonesia dan memiliki 1.700 ATM di seluruh Indonesia. Kalau tadi saya dengan Pak Irfan sudah sampaikan bahwa jangkauan dari jaringannya begitu atau keluasan dari cabang yang dimiliki oleh Bank Syariah Indonesia ini sudah cukup tersebar di seluruh Indonesia. Tinggal kemudian komitmennya saja bagaimana sebetulnya dari pemerintah, Kementerian BUMN, dan juga Bank Syariah Indonesia sendiri ini betul-betul mengeksplor market perbankan syariah Indonesia. Dan berikutnya adalah mengenai kepemilikan Bank Syariah Indonesia. Bank Mandiri 51,2%, kemudian BNI 25%, BRI 17,4%, DPLK BRI Saham Syariah 2%, dan publik sebanyak 4,4%. Secara segmen pasar Bank Syariah Indonesia, untuk retail, ini untuk keperluan ibadah haji dan umroh, kemudian zakat, infak, sedekah, wakaf atau ziswaf, produk layanan berbasis emas, pendidikan, kesehatan, remitansi internasional, dan layanan keuangan lainnya. Kemudian korporasi dan wholesale nampaknya juga menjadi market yang dituju oleh Bank Syariah Indonesia. Sektor industri yang belum terpenetrasi maksimal oleh perbankan syariah dan pembiayaan proyek infrastruktur. Kemudian segmen lain yang dituju oleh Bank Syariah Indonesia adalah UKM dan mikro. Saya lanjutkan perbincangan bersama Pak Irfan Syokibek, pengamat ekonomi syariah IPB. Pak Irfan, menyambung pertanyaan yang saya tadi sampaikan di akhir segmen sebelumnya. Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, namun kemudian perbankan syariahnya prosentase kekuasaan pasarnya belum begitu menggembirakan lah. Apa faktornya? Apakah literasi masyarakat terkait dengan perbankan syariah jadi faktor utama atau ada faktor lain? Ya, jadi memang kalau kita melihat persoalan, tentu yang paling fundamental ini adalah faktor literasi ya, karena memang literasi masyarakat terhadap ekonomi dan keuangan syariah ini masih rendah begitu. Padahal harusnya literasi ini kan tinggi, dan memang ini sesuatu yang wajar karena untuk literasi ini kan kita perlu proses edukasi yang tidak sebentar dan juga dengan memanfaatkan semua media yang mungkin, termasuk juga yang menurut saya perlu untuk diperkuat adalah literasi sejak dini melalui institusi-institusi pendidikan yang ada. Jadi di kurikulum sekolah misalnya paling tidak ada pengenalan mengenai ekonomi syariah. Jadi ini memang PR terbesar kita karena literasi ini kan sangat menentukan persepsi ya, dan tentu ini juga nanti akan menentukan apakah masyarakat ya memiliki keinginan dan keberpihakan untuk kemudian mau menggunakan dan memanfaatkan fasilitas dan jasa keuangan syariah yang ada di Indonesia. Nah, sehingga memang ini menjadi PR terbesar yang disadari oleh semua pihak. Nah, karena itu dari sisi literasi ini kita perlu mendorong ya berbagai upaya penguatan edukasi dan juga bagaimana kita memanage komunikasi ini dengan baik sehingga kemudian publik bisa menangkap pesan bahwa dengan adanya merger ini diharapkan ya keinginan atau aspirasi sebagian masyarakat yang ingin menggunakan transaksi keuangan syariah itu melalui keberadaan BSI, maka semuanya itu bisa difasilitasi dengan baik. Jadi ini PR pertama. Yang kedua tentu dari sisi kelembagaan dan SDM itu sendiri, ini yang saya kira menjadi PR juga ya, bagaimana kemudian secara kelembagaan kita bisa terus meningkatkan daya saing ya, competitiveness level ini harus bisa terus berkuat ya. Kemudian juga kita berharap lahir berbagai inovasi, yang inovasi ini kemudian kompatibel dengan kebutuhan masyarakat. Jadi sekarang masyarakat butuhnya apa? Misalnya masyarakat perlu untuk memfasilitasi online transaction, maka
penguatan digital banking, penguatan teknologi di dalam pelayanan keuangan masyarakatnya harus juga menjadi concern, sehingga mau tidak mau investasi untuk pengembangan infrastruktur teknologi ini harus terus diperkuat. Dan teknologi ini kan sesuatu yang sangat dinamis ya, jadi artinya dia tidak boleh berhenti inovasi, karena boleh jadi teknologi yang dikembangkan 2 tahun lalu boleh jadi hari ini tidak kompatibel. Apa yang kita kembangkan hari ini mungkin dalam hitungan bulan boleh jadi tidak kompatibel. Nah, sehingga dinamika penguatan ini perlu dilakukan, apalagi di tengah kondisi pandemi ini, di mana gaya hidup atau behavior publik itu kan menjadi semakin online, ya, semakin digital. Begitu. Baik. Pak Irfan, apa yang perlu dicermati dari proses edukasi mengenai literasi masyarakat soal perbankan syariah? Dan secara letak geografis, sebetulnya apakah Anda memiliki data soal daerah mana saja yang kemudian literasi perbankan syariah ataupun mungkin ekonomi syariahnya ini cukup baik jika dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia? Ya, tentu kalau kita melihat ya kondisi yang ada, memang literasi perbankan syariah ini terutama di kota-kota besar itu relatif better ya. Jadi artinya dia match dengan pemahaman publik dengan segmen masyarakat perkotaan. Ya, memang yang perlu juga diperkuat bagaimana bisa menjangkau sampai ke pedesaan, dan perkotaan pun ini juga belum merata, karena kalau kita melihat kondisi yang ada hari ini, memang Bank Syariah ini belum hadir di 514 kabupaten kota yang ada gitu. Jadi kita belum bisa menjangkau seluruhnya. Kita baru bisa menjangkau mungkin sekitar 60%-an gitu ya, kabupaten kota. Nah, jadi ini menjadi PR, dan mudah-mudahan dengan konversi beberapa bank daerah menjadi bank syariah ini ikut membantu mengakselerasi proses edukasi, karena kan masyarakat ini menurut saya kita juga tidak mudah ya melakukan edukasi dengan beragam segmen masyarakat yang juga dengan sebaran yang sangat luas. Memang bisa kita lakukan ya terobosan melalui penguatan komunikasi melalui saluran digital. Jadi penguatan edukasi melalui saluran digital ini saya kira juga menjadi sangat penting, dan memang kita perlu untuk terus memperbaiki formulanya, formula komunikasinya, karena kadang-kadang message ya ada beberapa hal kesulitan misalnya istilah dan sebagainya itu yang saya kira perlu untuk dicarikan formula terbaik, sehingga tanpa mengurangi makna, tapi pesan inti dari Bank Syariah itu bisa sampai kepada publik. Nah, ini yang saya kira menjadi PR besar kita hari ini. Ya, yang saya tangkap dari apa yang Anda sampaikan adalah ini kita membahas mengenai upaya proaktif yang dilakukan oleh perbankan syariahnya sendiri kepada masyarakat. Tapi secara regulasi cukup mendukung nggak sih Pak Irfan mengenai peningkatan literasi perbankan syariah di Indonesia? Ya, saya kira beberapa otoritas ya seperti OJK, Bank Indonesia, dan juga kita punya KNEKS ya, itu memang sudah melakukan berbagai upaya yang menurut saya sangat luar biasa dan progresif ya, karena peningkatannya signifikan dari waktu ke waktu. Tetapi menurut saya regulasi itu jangan hanya berhenti di otoritas-otoritas tersebut. Kita juga perlu melibatkan lebih banyak lagi kementerian atau lembaga yang bisa kita manfaatkan sebagai saluran literasi. Misalnya contoh di Kemendikbud ya, untuk level perguruan tinggi barangkali kita sudah punya ratusan ya, lebih dari 300 perguruan tinggi yang membuka program studi ekonomi dan keuangan syariah. Tapi menurut saya ketika bicara literasi ini bukan hanya terkait dengan pembukaan prodi, tetapi juga bagaimana pesan-pesan ekonomi syariah ya, kemudian frase-frase klausul-klausul dalam ekonomi syariah ini bisa kemudian kita komunikasikan melalui sistem pendidikan di bawahnya, yaitu terutama pendidikan dasar dan menengah gitu. Jadi di level Dikdasmen ini kita juga perlu memasukkan ya materi-materi ajar mengenai ekonomi syariah, sehingga paling tidak ini memberikan tambahan pengetahuan kepada generasi mendatang gitu, sehingga kan nanti
kalau generasi mendatang ini mereka semakin tumbuh dewasa, mereka sudah paling tidak pernah gitu ya diberikan informasi mengenai bank syariah. Kita harapkan ini nanti akan membentuk persepsi mereka, ya akan mempengaruhi keputusan mereka ketika mereka beranjak dewasa, ya ketika mereka harus memilih bank tempat bekerja atau tempat bank untuk tempat gajinya, bank untuk tempat transaksi. Nah paling tidak di dalam mindset mereka masuk tuh yang namanya bank syariah. Jadi Baik. saya kira di level Dikdasmen ini juga kita perlu penguatan ya di level pendidikan dasar dan menengah. Ya, Pak Irfan, kita masih ada satu segmen, kita akan lanjutkan usaha jeda berikut ini, dan pemirsa tetap di Market Review, usaha jeda kami akan segera kembali.